setelah menyaksikan film Blue Beetle, gue baru sadar kenapa James Gunn ngebet banget pengen karakter Blue Beetle ini masuk ke DC Universe versi dia. Hey guys, welcome to Daily Review. Yap, kita baru saja selesai menyaksikan film Blue Beetle karena ini adalah hari perdana penayangannya. Dan setelah menyaksikan film ini, wow, film ini menyenangkan, mendebarkan, dan kayak ginilah sebenarnya origin story sebuah film superhero gitu. Tapi memang ada beberapa kritikan-kritikan yang menarik banget buat kita bahas, so simak video kita sampai selesai. Tapi buat teman-teman yang belum tahu dengan Blue Beetle, ini karakter yang salah satu karakter tertua dari DC. Buat teman-teman yang mungkin niru-niru Iron Man, niru-niru Spider-Man, bacot. Ini nggak niru-niru, tapi kalau filmnya bisa jadi ada beberapa adegan mungkin terinspirasi, iya gitu. Tapi kalau karakternya nggak, dari Iron Man aja tuh jauh, Blue Beetle ini lebih dulu gitu. So di video kali ini gue akan ceritakan sedikit sinopsis dari film Blue Beetle. Blue Beetle ini menceritakan karakter Jamie Reyes, atau kalau bahasa latinnya sering dipanggil dengan Jaime Reyes. Nah, karakter Jamie Reyes ini diceritakan baru saja lulus kuliah, dia pulang ke Palmera City, ibu kota kelahirannya gitu ya. Dan di sini disambut oleh keluarga besarnya di bandara, senang gitu. Tapi di lain sisi keluarganya ini juga mengalami kesulitan ekonomi yang membuat Jamie Reyes ini harus mencari kerja. Secara tidak sengaja, dia bertemulah dengan Jenny Cord yang merupakan putri dari Ted Cord, yang merupakan juga generasi kedua dari Blue Beetle. Sekaligus juga Jamie bertemu dengan Victoria Cord yang merupakan villain utama di film Blue Beetle yang pertama ini guys. Seperti yang sudah kalian lihat di trailer, ya, Jamie Reyes ini akhirnya datang ke kantor dari Cord, dan di sini ia bertemu dengan Jenny Cord untuk melamar pekerjaan. Tapi ternyata Jenny Cord ini malah menitipkan si kumbang yang bernama Scarab ini, yang akhirnya inilah awal bagaimana Jamie Reyes terpilih untuk menjadi inang dari Scarab tersebut dan memperoleh teknologi yang sangat keren yang membuat Jamie Reyes ini menjadi seorang Blue Beetle dengan teknologi alien yang luar biasa. Kalau gue lihat bagaimana teknologi aliennya, kayaknya Blue Beetle ini adalah salah satu superhero dengan teknologi yang paling canggih yang pernah gue lihat, karena memang seotomatis itu ya. Kalau kita membandingkan sama Iron Man, mungkin Spider-Man, suit terbarunya, itu kan masih buatan manusia, ini buatan alien, man, lebih keren lagi gitu ya. Tapi pada intinya teknologi dari Scarab ini adalah untuk melindungi inangnya gitu. Nah, setelah menyaksikan film ini, terlepas bagaimana teknologinya, kerennya, gue sangat suka di sini adalah rasanya itu dapet banget gitu. Gue suka di sini selain bagaimana mereka berusaha untuk menceritakan sosok Blue Beetle, origin story-nya, tapi elemen-elemen hubungan antara kehangatan keluarganya ini kayaknya agak jarang terjadi di film-film superhero lainnya. Kalau beberapa film superhero itu lebih menonjolkan kebombastisannya, gimana CGI bertaburan, bagaimana kerennya fighting skill. Di sini ditambahkan rasa. Dari awal film kita melihat bagaimana hubungan Jamie Reyes dengan keluarganya, sampai ke akhir film bagaimana dukungan keluarga yang sangat kuat itu agak jarang ya kita perhatikan dunia superhero. Karena kebanyakan superhero gue taunya mereka menyembunyikan identitas mereka karena takut keluarga mereka kenapa-kenapa gitu. Tapi berbeda sama Blue Beetle, di sini kita langsung keluarga besarnya itu menyaksikan perubahan Jamie Reyes menjadi seorang Blue Beetle, bagaimana mereka mencari solusi dari permasalahan itu sih hangat banget rasanya. Ada beberapa momen yang relate banget lah untuk kita orang Indonesia gitu ya, terutama soal masalah-masalah ekonomi, bagaimana hubungan kepada orang tua. Ada beberapa adegan tuh kayak bapaknya nongkrong di luar gitu kan, kayak bapak-bapak Indonesia banget gitu yang mikirin hutang gitu ya, mikirin duit, gimana nih untuk anak gue nanti. Itu terjadi di film itu. Bukan maksud untuk membandingkan dengan superhero sebelah, tapi kalau kita lihat dari segi warna ceritanya, bagaimana hubungan antar keluarga, ini mirip banget dengan series dari Miss Marvel, Kamala Khan. Kalau Kamala Khan bercerita tentang keluarga Muslim, Pakistan gitu yang tinggal di Amerika dan sebagainya. Nah, ini juga kita akan melihat bagaimana kultur yang berbeda dari Latino, Meksiko, dan bagaimana lagi-lagi hubungan antara Jamie Reyes dengan keluarga itu yang menjadi tolak ukur utama. Sehingga dengan rate PG-13 itu pas banget, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak yang cocok. Ada kan beberapa film-film yang harusnya ini PG-20 kan, PG ini karena ada banyak sekali hal adegan-adegan yang mengerikan gitu. Tapi ini pas untuk sebuah film origin story. Ini salah satu film superhero yang perfect.
nggak, kalau kalian membandingkan dengan sama Oppenheimer lah, inilah film-film brand lain, nggak bisa membandingkan dengan film itu. Tapi ini layaknya film superhero, film yang fantasi, film-film yang semua umur PG-13 gitu. Kayak ginilah yang seharusnya kita lihat gitu. Dan bisa gue bilang untuk tahun 2023 ini Blue Beetle adalah salah satu film superhero terbaik yang dimiliki oleh DC. Dan gue suka di sini juga bagaimana pengantaran komedinya renyah dan masuk untuk kita juga. Yang disayangkan dari film Blue Beetle ini mungkin kurangnya promosi dari pihak DC atau Warner Bros aja ya. Menurut gue beda banget sama Barbie yang zaman yang itu kan wah banget kan bagaimana model produksi mereka. Tapi wajar, kalau Barbie kan mereka kolaborasi sama Mattel, pembuat dari film Barbie, dan banyak banget budget brand-brand yang masuk, mungkin banyak, tapi beda sama film-film yang lain gitu. Terutama Blue Beetle tipis banget gitu ya. Campaign-nya tuh nggak kelihatan gimana mau berhasil gitu. Padahal film ini memberikan konsep cerita yang menarik gitu ya. Transisinya yang menarik, acting para aktornya menarik. Nah, ngomongin acting, sekarang mari kita bahas dari chemistry antar karakter yang ada di film ini. Klop parah, gue nggak ngerti. Kayak serasa Jamie Reyes memang terlahir sebagai Blue Beetle gitu ya. Gue nggak tahu, gue suka banget dengan keluarga ini, sama kayak keluarga dari Miss Marvel. Gue suka dimana mereka benar-benar klop satu sama lainnya, kayak benar-benar terlihat bahwa mereka akrab gitu. Yang menariknya adalah setiap anggota keluarga dari Jamie Reyes ini punya cerita dan juga keunikan masing-masing yang enak banget ditonton. Salah satu yang gue suka adalah karakter Rudy. Rudy ini diperankan oleh George Lopez, dan itu benar-benar keren sih hadirnya dia tuh, kayak berasa kayak pemeran pembantu yang benar-benar membuat film ini menjadi rame gitu. Belum lagi ada banyak kayak neneknya si Jamie Reyes, emaknya gitu, adiknya, itu benar-benar klop parah gitu. Kemudian juga tidak ketinggalan dengan hadirnya Jenny Court yang diperankan oleh Bruna Marquezine. Menurut gue Bruna Marquezine ini pas banget sih menjadi sosok Jenny Court, dimana dia ini kan tampang wanita kaya, karir, dan itu cocok banget dengan ketimpangan sosial dari Jamie Reyes dengan Jenny Court ini. Wah, itu pas banget gitu ya. Kemudian juga sang villain utama kayak Victoria Court juga lumayan menarik, meskipun memang di ending cerita yang kayak gitu doang, tapi tetap ini memberikan dampak yang luar biasa sebagai film pertama dari Blue Beetle. Yang menjadi fokus utama gue juga sebagai villain adalah Karapek. Karapek ini diperankan oleh Raul Trujillo. Di sini dia lumayan memberikan kesan benar-benar menindas yang luar biasa. Karapek kan kalau di versi komik agak sangar gitu. Entah di sini mungkin ada beberapa hal-hal yang dibuat agak sedikit berbeda, diimprovisasi, tapi nggak menghilangkan esensi si Karapek itu sendiri, sehingga di akhir film dia, ya nanti kalau nonton sendiri lah, di akhir film kita jadi respect dengan karakter dari Karapek ini, nggak yang kita benci gitu, dan itu cukup menarik gitu ya. Nah, setelah kita membahas bagaimana chemistry antar karakter, sekarang mari kita bahas soal sinematografinya. Jujur kalau dari pengambilan gambar, sinematografinya agak biasa memang, nggak yang wah-wah banget, tapi kenapa dengan pengambilan gambar misalnya kayak berasa nonton telenovela sih. Memang beberapa adegan-adegan yang disuguhkan di dalam rumah Jamie Reyes, tapi entah dengan mimik wajah mereka, dengan acting mereka yang bagus, itu membuat filmnya jadi mencair gitu, nggak yang istimewa sebenarnya. Nah, yang menarik adalah bagaimana pengambilan gambar ketika Jamie Reyes sudah berubah menjadi Blue Beetle, mulai dia terbang ke langit, ke angkasa, kayak berasa Superman gitu, terus jatuh ke danau, ke air gitu, itu luar biasa. Menurut gua menarik banget. Untuk segi CGI, film ini nggak ada masalah. Memang nggak yang sebombastis itu. Ada beberapa adegan mungkin dibuat lebih cepat, lebih gelap untuk mengurangi bagaimana efek-efek CGI yang agak kurang gitu. Tapi jujur CGI dari film Blue Beetle lebih baik daripada film The Flash. Dari segi scoring juga cukup mendukung cerita dengan sangat baik, tapi memang agak disayangkan beberapa adegan perkelahian tuh aturannya memang lebih diperbanyak lagi, kayak musik-musik rock, musik-musik yang mendebarkan. Di sini agak dikit lagi gitu. Secara keseluruhan film ini sangat menarik, fun, menyenangkan, tapi memang kalau kalian mencari sesuatu yang baru dari film Blue Beetle ini, kalian nggak akan menemukannya, karena jujur ini kayak penggabungan dari banyaknya film-film superhero dijejali di sini. Kalau kalian lihat dari perubahan dari Blue Beetle aja, pertama dia melihat sosok Blue Beetle, pertama kita mungkin ingat Iron Man,
memang beberapa konsep dia ambil di situ. Kemudian juga kalau kita lihat dari cara berubahnya, ada beberapa mirip Venom. Kemudian juga ada mirip Spider-Man. Ini mirip ya, bukan berarti niru ya. Kemudian juga ada juga beberapa bayulan-bayulannya kayak Iron Man, kayak mesin-mesin dari Iron Man. Tapi semua itu tidak masalah karena memang ini kan memang konsep di komiknya pun kayak gitu. Tapi kalau kalian cari film superhero yang punya hubungan dengan keluarga yang sangat dekat dan punya rasa, salah satu filmnya tentu saja Blue Beetle ini. Dan di akhir review, gue memberikan skor untuk film Blue Beetle ini di angka 75 dari 10.